Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Alkisah di suatu desa antah berantah hiduplah dua orang yang saling membenci. Dua orang ini memiliki sifat yang tidak terpuji, yang seorang hatinya dipenuhi rasa iri dan seorang lainnya berhati kejam. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila seluruh penduduk desa tempat mereka tinggal menjuluki mereka sebagai si iri hati dan si hati kejam. Walaupun tentu saja sejatinya mereka masing-masing sudah memiliki nama pemberian orang tua yang sangat baik artinya. Suatu hari datanglah seorang pejabat pemerintah yang sangat kaya raya ke desa itu karena mendengar reputasi buruk dari kedua orang tersebut. Alih-alih memberi hukuman, ia justru memanggil mereka berdua untuk memberikan hadiah yang sangat istimewa. Ia berkata bahwa mereka berdua boleh mengajukan permohonan apa saja yang pasti akan dikabulkan. Tetapi siapa yang mengajukan terlebih dahulu hanya akan mendapatkan bagian sebanyak yang dimintanya saja, sedangkan pihak lainnya akan mendapatkan 2 kali lipat lebih banyak. Si iri hati dan si hati kejam saling menunggu lawannya yang terlebih dahulu mengajukan permohonan. Sebab si iri hati merasa iri apabila lawannya mendapat 2 kali lipat harta kekayaan atau tahta kekuasaan yang akan dimintanya. Sedangkan si hati kejam juga tidak senang apabila lawannya mendapat 2 kali lipat lebih banyak dari dirinya, karena kesenangannya adalah melihat orang lain menderita. Setelah menunggu sekian lama, maka habis sudah kesabaran si hati kejam, sehingga ia mencekik si iri hati dan memaksanya untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu. Si iri hati yang terancam akhirnya terpaksa memohon. Baiklah, saya memohon supaya satu mata saya dibutakan. Sahabat-sahabat Kristus, si iri hati dengan hati kejam memilih untuk membutakan satu matanya supaya lawannya menjadi buta kedua matanya. Kisah imajinatif yang tragis ini jelas menunjukkan betapa berbahayanya iri hati, karena ia dengan cepat bisa berubah menjadi hati kejam yang tidak segan-segan berbuat jahat untuk kepentingan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Yakobus sama sekali tidak ragu dan dengan tegas mengingatkan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus pasal 3 ayat 16. Iri hati dan mementingkan diri sendiri nampaknya merupakan dua hal yang sering berjalan bergandengan tangan. Dan ketika dua hal ini bersatu, maka jadilah kombinasi yang teramat mengerikan, karena dapat dipastikan bahwa di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Alkitab berulang kali mencatat betapa berbahayanya iri hati yang dengan cepat berubah menjadi hati kejam yang menimbulkan berbagai kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Contoh, peristiwa Yusuf dengan saudara-saudaranya yang berlangsung dramatis dan dipenuhi lika-liku penderitaan hanya karena Yakub lebih mengasihi Yusuf dibandingkan dengan semua anaknya yang lain, sehingga hal itu menimbulkan iri hati saudara-saudara Yusuf kepada dirinya. Perhatikan rentetan catatan berikut ini.
Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kejadian pasal 37 ayat 4. Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Kejadian pasal 37 ayat 8. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepada dirinya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kejadian pasal 37 ayat 11. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kejadian pasal 37 ayat 18. Sahabat-sahabat Kristus, betapa mengerikan bahwa berawal dari iri hati akhirnya semakin meningkat menjadi permufakatan, pembunuhan. Contoh lainnya yang jauh lebih mengerikan dapat dilihat pada peristiwa pembunuhan pertama yang dilakukan Kain kepada adiknya Habel, sebagaimana tercatat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 8. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Sahabat-sahabat Kristus, sekali lagi betapa mengerikan bahwa berawal dari iri hati karena melihat korban persembahan adiknya diindahkan oleh Tuhan, sedangkan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Maka Kain kemudian berlaku kejam dan dengan tega hati membunuh adik kandungnya sendiri. Jadi jelaslah bahwa iri hati bukanlah sekadar perasaan yang biasa saja, sehingga dengan begitu mudahnya diabaikan. Karena iri hati sudah terbukti sangat rentan meningkat menjadi hati kejam. Oleh karena itu, perhatikanlah baik-baik peringatan dari Yakobus. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus pasal 3 ayat 16. Peringatan Yakobus ini penting karena nampaknya kehidupan kebanyakan orang sudah diwarnai dengan iri hati sejak masih kecil. Anak-anak kecil sering kecewa bahkan marah karena merasa ayah dan ibunya lebih sayang kepada kakaknya atau adiknya daripada kepada dirinya. Anak-anak kecil juga sering menangis, merengek, meminta dibelikan mainan yang sama seperti anak-anak lainnya. Dan mungkin itulah juga sebabnya anak-anak kecil, kakak beradik sering dibelikan pakaian yang sama motif dan modelnya oleh orang tuanya. Masih terbayang dalam ingatan masa-masa kecil ketika main layang-layang dan bersama teman-teman mengejar layang-layang yang putus benangnya. Semua berlomba berlarian untuk menjadi yang pertama mendapatkan layang-layang tersebut. Dan sudahlah tentu kegembiraan menjadi milik yang menang, yang berhasil mendapatkannya.
Tetapi terkadang ada jenis anak kecil yang hatinya dipenuhi iri hati, sehingga apabila tidak berhasil menjadi pemenang, maka secara sengaja ia merebut dan merobek-robek layang-layang yang putus benangnya tersebut, supaya tidak ada seorang pun yang menikmati suatu kemenangan dengan kegembiraan. Begitulah perilaku manusia yang digerakkan iri hati. Ia berjiwa kerdil sehingga susah melihat orang senang, tetapi senang melihat orang susah. Kesenangan dan kegembiraan hanya boleh menjadi miliknya, sedangkan kesenangan dan kegembiraan milik orang lain dipandangnya sebagai ejekan dan hinaan terhadap dirinya. Itulah sebabnya iri hati sangat rentan meningkat menjadi hati kejam. Sahabat-sahabat Kristus, pengalaman masa kecil yang akrab dengan iri hati tanpa mendapat pengajaran bahwa hal itu adalah salah dan merupakan karakter yang tidak baik, kemudian buat banyak orang tumbuh menjadi pribadi-pribadi berjiwa kerdil yang hatinya dipenuhi rasa iri. Dan hal ini jelas merupakan masalah yang sangat serius. Alkisah, di sebuah lingkungan perumahan mewah ada seorang istri yang selalu iri hati kepada tetangganya. Suatu hari ia merajuk kepada suaminya, "Papa, tetangga sebelah punya TV baru yang sangat besar. Kita harus beli yang lebih besar ya, supaya mereka tahu bahwa kita tidak kalah dengan mereka." Sang suami dengan terpaksa kemudian membeli sebuah TV yang lebih besar. Di hari lain ia kembali merajuk, "Papa, tetangga sebelah punya mesin cuci 1 tabung yang baru. Kita harus beli yang lebih bagus ya, supaya mereka tahu bahwa kita lebih mampu dibanding mereka." Sang suami dengan terpaksa kemudian membeli sebuah mesin cuci 1 tabung yang lebih bagus. Dan begitulah, setiap kali tetangganya mempunyai sesuatu yang baru, maka ia merajuk kepada suaminya untuk membeli ini dan itu yang lebih dan lebih lagi. Sang suami dengan terpaksa menuruti segala keinginan istrinya. Sampai suatu ketika, gantian sang suami yang merajuk kepada istrinya, "Mama, tetangga sebelah punya istri baru yang muda, cantik, dan seksi." Sahabat-sahabat Kristus, masih iri hati? Ingatlah bahwa iri hati bukanlah sekadar perasaan yang biasa saja, sehingga dengan begitu mudahnya diabaikan. Karena iri hati sudah terbukti sangat rentan meningkat menjadi hati kejam. Dan yang tidak kalah pentingnya, iri hati tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, ingatlah selalu peringatan dari Yakobus. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin.